Pada kesempatan pagi hari ini, biiznillah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu mustalahil hadis. Kemarin kita sudah memaparkan tentang definisinya. Nah, sekarang kita masuk kepada fadlu ilmil hadis wa syarfu ahli, yaitu keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan para ahli hadis. Karena keutamaan daripada ilmu hadis ini menjadi salah satu mabda yang menyebabkan ilmu hadis menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana telah kita bahas pada pelajaran yang lalu. Di sini disebutkan bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan para ahli hadis sangat banyak. Antara lain satu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya yang bersumber dari Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dijelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau menyatakan, "Aulan nas bi yaumal qiyamah atan alayya atau aktsaruhum alayya shalah." Orang yang paling utama, paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Orang yang paling banyak menyampaikan sholawat bagiku. Nah, muncul pertanyaan, apa hubungannya hadis ini dengan keutamaan ilmu hadis? Bukankah hadis ini bicara tentang keutamaan sholawat? Hadis ini bicara tentang keutamaan sholawat. Apa hubungannya dengan ilmu hadis? Sehingga dia menjadi hujah, menjadi dalil sebagai dasar yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu hadis. Maka di sini dijelaskan oleh sahibul kitab al-muallif, yaitu Abu Ya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullahu wa arda. Beliau mengatakan, wa hadhihi manqabatun syarifatun takhtassu birwatil athar wa naqalatiha. Ini adalah satu kedudukan yang sangat mulia yang dikhususkan untuk para perawi athar dan para penukilnya. Maksud athar di sini hadis. Kenapa? Li'annahu, sebab la minas salati ala Rasulillah, tidaklah diketahui sekumpulan daripada ulama yang solawatnya kepada Nabi lebih banyak daripada ahli hadis. Kenapa? Sebab ahli hadis kan sedikit-sedikit bicara qala Rasulullah, sami'a Rasulullah, Rasulullah fa'ala kidza, fa'ala kidza. Begitu dia sebut nama Rasulullah, dia berselawat. Jadi ulama hadis kalau bicara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama hadis ini kan kerjaan mereka, kan tugas mereka meriwayatkan ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi. Setiap mereka menyebut nama Nabi, mereka selawat. Begitu juga saat mereka menulis hadis. Setiap saat mereka menulis nama Nabi, apakah dengan Rasulullah, Nabi Allah, selalu mereka mengucapkan sholawat. Jadi hubungannya di sini. Oh, karena boleh dikatakan tidak ada yang sholawatnya lebih banyak kepada Nabi
di antara ulama-ulama berbagai macam disiplin ilmu yang lebih banyak daripada ulama hadis. Kenapa? Karena dalam periwayatan hadis sering menyebut nama Nabi. Sementara sholawat itu bergandeng dengan penyebutan nama Nabi. Sehingga para ulama hadis adalah ulama yang paling banyak mengucapkan sholawat untuk Nabi. Dan paling banyak menulis sholawat untuk Nabi melalui kitab-kitab hadis yang mereka susun. Nah, kalau mereka sudah terbukti fakta bahwa mereka yang paling banyak sholawatnya, mereka yang paling sering bersolawatnya, sementara hadis tadi mengatakan aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekatku denganku dengan di hari kiamat, yang paling utama terhadapku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Ini merupakan manqabatun syarifah. Ini merupakan kedudukan yang mulia. Nah, lihat saja. Kita kalau tadi kita belajar akidah, sekali-sekali sebut nama Nabi, kita selawat. Kita tadi belajar ulumul Quran, sekali-sekali kita sebut nama Nabi, kita selawat. Tapi kalau kita belajar ilmu hadis, ya dikit-dikit nama Nabi terus yang kita sebut. Makanya belajar ilmu hadis akan banyak membuat kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa hadis ini menjadi dalil? Karena memang para ulama hadis adalah ulama yang tabiatnya, karakternya banyak menyampaikan selawat buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, yang juga bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballagin aw'a min sami'. Jadi ini Allah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Ini doanya Nabi. Siapa yang didoakan oleh Nabi? Nabi mendoakan semoga Allah yaitu menerangi, memberikan cahaya daripada orang yang bagaimana? Orang yang mendengar sesuatu dari kita, berarti mendengar apa tuh? Mendengar hadis. Orang yang mendengar sesuatu dari kita, nah kemudian apa yang terjadi? Faballaghahu. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain apa yang dia dengar. Nabi doain, nadarallah. Kata Nabi, semoga Allah yaitu mencerahkan wajahnya, mencerahkan hidupnya, menerangi jalannya. Nah, ini luar biasa doa dari Nabi. Yang Nabi doakan adalah orang yang mendengar sesuatu dari Nabi, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Yaitu mereka yang tahu hadis, mendengar hadis, mendapatkan hadis, kemudian hadis yang dia dengar disampaikan kepada orang lain. Dan jangan lupa, Nabi juga mengingatkan farubba muballaghin au'a min sami'. Kadang-kadang orang yang enggak dengar langsung, orang yang cuma nerima penyampaian dari orang lain, justru lebih paham daripada orang yang dengar langsung. Kadang-kadang seseorang dengar langsung nih, suatu ungkapan. Begitu dia sampaikan ke orang lain yang enggak dengar langsung, kadang-kadang lebih paham dari dia maksudnya. Kadang-kadang lebih mendalami maknanya daripada orang yang mendengar langsung. Nah, artinya di sini Nabi memberikan dorongan. Jangan menyembunyikan apa yang datang dari Nabi. Sampaikan aja. Kau paham, nggak paham, apa yang kau dengar, sampaikan. Sebab kadang-kadang kita nggak paham. Justru begitu kita kesampaian ke orang yang dengar belakangan baru paham. Nah, ini bukan tidak mungkin terjadi. Karena kadang-kadang Allah memberikan karunia-Nya, minhahnya kepada aneka ragam manusia itu berbeda. Kadang-kadang justru Allah memberikan al-wa'yu, yaitu kesadaran, pemahaman yang mendalam, justru kepada orang-orang yang nggak mendengar langsung. Itu bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana hadis ini bisa menjadi dalil?
tentang keutamaan ilmu hadis dan para ahli hadis? Jawabnya, karena dalam hadis ini Nabi mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang mempelajari hadis dan menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Ini menjadi dalil bahwa ilmu hadis dan para ahli hadis punya kedudukan tersendiri. Bagaimana tidak? Didoakan oleh Nabi untuk kebahagiaan hidupnya, untuk keterang benderangan daripada jalan kehidupannya. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala wa ra'a, di mana disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda, di mana beliau mengatakan, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh. Jadi ilmu ini, kata Nabi, dibawa daripada setiap generasi berikutnya uduluh oleh orang-orang yang adil. Orang yang adil itu orang yang gak suka berbuat maksiat secara terang-terangan. Orang yang amanat dan jujur, orang yang tidak berbohong. Jadi Nabi menyampaikan bahwa ilmu ini, ilmu yang mana? Ilmu tentang apa yang Nabi sampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Baik menyangkut ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keputusan Nabi, ilmu ini dari generasi ke generasi, kata Nabi, akan dibawa, akan dijaga oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanat. Yang apa tugas mereka? Yanfauna anhu tahrifal ghalin. Orang-orang ini akan mencegah, akan melenyapkan tahrifal ghalin, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang kelewat batas. Al-ghalin, orang yang kelewat batas, tahrif, penyelewengan, penyimpangan. Kemudian wantihal al-mubtilin, dan orang-orang yang membawa ilmu hadis ini juga akan intihal al-mubtilin. Intihal al-mubtilin juga akan mencegah, melenyapkan, menghilangkan, yaitu bumi hanguskan atau memporak-porandakan usaha pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang suka kebatilan. Intihal itu upaya memalsukan, mengada-ada, yang tidak ada diada-ada. Nah, jadi ulama-ulama hadis akan menghadapi mereka, akan mencegah mereka melakukan penyimpangan, akan mencegah mereka daripada melakukan pemalsuan hadis. Wa ta'wil al-jahilin, juga akan mencegah mereka orang-orang bodoh yang seenaknya ingin mentakwilkan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anda lihat luar biasa kedudukan ulama hadis, perannya. Jadi di sini disebutkan peran ulama hadis itu untuk mencegah, jangan sampai orang seenaknya memalsukan hadis. Jangan sampai orang seenaknya membuat syariat dengan mengaku Nabi pernah berbuat itu. Justru keberadaan ulama hadis menjadi benteng yang luar biasa untuk menghadapi mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qastalani bahwa hadis ini menjadi hasan karena banyak turuknya. Itu karena banyak daripada jalan sanatnya sehingga sampai kepada kita, walaupun beberapa hadis itu dhaif, tapi mereka menjadi saling menguatkan dan nilainya adalah hasan. Nah, inilah yang digunakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa arda di dalam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan daripada para ahli hadis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang kita masuk halaman 10. Nah, tafadhal, silakan Habib Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Qala mu'allif radhiyallahu anhu wa min jami'an. Ta'arifu awwaliyah al-hadithu lugatan diddul qadimi wa istilahan ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw ila sahabi aw tabi'in. As-sanatu
lughatan at-tariqah واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إلى الصحابي أو التابعين فهي على هذا مرادفة للحديث بالمعنى متقدم وقيل الحديث خاص فهي على هذا مرادفة فهي على هذا مرادفة للحديث بالمعنى المتقدم وقيل الحديث خاص بقوله وفعله صلى الله وفعله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم والسنة والسنة عامة الخبر لغة ضد الإنشاء واصطلاحا إلى مرادف للحديث وقيل هو غير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ما جاء عنه ومن ثم يشتغل بالحديث محدث وبالتواريخ ونحوها أخبار وقيل ثالثا وقيل الحديث أخص من الخبر فكل حديث خبر ولا عكس ولا عكس الأثار لغة بقية الدار نحوها واصطلاحا قيل مرادف للحديث مرادف للحديث أما قال النووي رحمه الله إن المحدثين يسمون المرفوع يسمون المرفوع والموقوف أثرا ثانيا وكلاهما ما جاء عن الصحابة يعني أن الأثار يطلق على الموقوف ولعل وجهه أن الأثار بقية الشيء والخبر ما يخبر به فلما كان قول الصحابي بقية من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان أصل الأخبار إنما هو أنه صلى الله عليه وسلم ناسب ناسب أن يسمى قول الصحابي أثارا وقول المصطفى خبارا وبهذا ظهر أن السنة والحديث والخبر والأثار ألفاظ مترادفات لمعنى واحد وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات أو إلى الصحابة أو التابعين وقرائن الرواية عن الرسول والصحابة والتابعين تعيين وتحدد تعين وتحدد نعم كفاية جزاكم الله خير ahsan. Sekarang kita masuk ke ta'arif awwaliyah. Ta'arif itu jamak dari ta'rif, definisi. Jadi di sini pada pembukaan pelajaran ilmu hadis tentang mustalah, kita diperkenalkan dengan definisi dari sejumlah istilah awwaliyah yang mendasar sekali. Nah, pertama kita akan melihat apa makna hadis, apa makna sunnah, apa makna khobar, apa makna athar. Ada hadis, ada khobar, ada sunnah, ada athar. Al-hadis, kalau secara bahasa, dia artinya baru, diddul qadim. Yaitu lawan daripada kata lama. Tapi secara istilah, ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, baik berupa ucapan, wa fi'lin atau berupa perbuatan, au takririn atau berupa ketetapan, atau juga yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in.
Karena itu jangan kaget. Ucapan Nabi disebut hadis. Ucapan sahabat disebut hadis. Ucapan tabi'in juga disebut hadis. Tapi tentu berbeda nilai. Tentu berbeda nilai. Kalau ucapan Nabi sebagai hadis Nabi, itu nilainya begitu tinggi menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Istilah boleh sama, nilai berbeda. Nah kemudian yang kedua as-sunnah. As-sunnah itu kalau secara bahasa artinya jalan. Tapi secara istilah di sini disebutkan ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu akririn au ila sahabi awit tabi'i. Coba kalau kita lihat sama gak dengan yang tadi? Sama. Kalau kita lihat dengan yang tadi sama. Makanya di sini dikatakan oleh muallif fahuwa ala hadza muradifatun lil hadis. Maka sunnah dengan makna yang seperti ini menjadi sama sinonim dengan hadis. Sunnah dan hadis artinya sama kalau didefinisikan seperti ini. Namun demikian, ada juga ulama yang membedakan antara hadis dan sunnah. Jadi kalau dilihat secara istilah umum, hadis dan sunnah sama. Ya hadis, ya sunnah. Makanya suka para kiai kalau bicara suka mengatakan bahwa ada dua sumber hukum Islam yang utama, Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang dia sebut Al-Quran dan sunnah, maksudnya sama. Nah, jadi sunnah dan hadis di situ artinya sama. Nah, adapun ulama yang membedakan. Kita perhatikan di halaman ke-10. Di situ ada yang berpendapat qila al-haditsu khas biqaulihi wa fi'lihi was sunnatu ammah. Hadis hanya khusus untuk ucapan dan perbuatan Nabi. Tidak boleh buat selain Nabi. Sedangkan sunnah umum. Boleh buat Nabi, boleh juga buat sahabat atau tabi'in. Berarti hadis khas, khusus, sedangkan sunnah ammah, artinya lebih umum. Selain itu, saudara, bahwa kalau kita ingin tahu penggunaan istilah-istilah hadis, sunnah, athar, khobar, artinya sama atau beda. Nah, di sini saya mau ingatkan dulu sebelum kita lanjutkan. Kalau Anda membaca suatu kitab hadis, jangan lupa membaca muqaddimah. Bahkan bukan hanya kitab hadis, kitab apa saja. Karena di dalam muqaddimah itulah si pengarang kitab yang dia pakai, saudara. Sedangkan istilah satu ulama dengan ulama lain belum tentu sama. Oh, kita pegang satu kitab, nih kita mau baca kitab hadis. Baca dulu muqaddimahnya. Istilah apa yang berlaku? Istilah apa yang digunakan oleh pengarang kitab? Kalau di situ pengarang kitab mengatakan, yang saya maksud dengan hadis dalam kitab ini ialah apa-apa yang datang dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Berarti kita paham. Berarti yang dimaksud hadis dalam kitabnya enggak semuanya ucapan Nabi. Tapi ada juga ucapan sahabat. Tapi kadang-kadang ada pengarang kitab menulis, yang saya maksud dengan hadis dalam kitab saya ini adalah hanya yang berasal dari Nabi. Sedang yang tidak berasal dari Nabi, saya sebut sebagai sunnah. Nah, karena itu, nanti begitu kita buka kitabnya, disebut ini hadis. Kita paham, sesuai dengan pengantar tadi. Nah, jadi jangan baca kitab nyelonong. Masuk ke isi. Kitab agama nggak bisa begitu. Nah, kita kalau membaca kitab, baca muqaddimah. Muqaddimah itu penting. Karena di muqaddimah istilah-istilah apa yang dia maksud ini, apa yang dia maksud itu, supaya kita tidak salah paham. Nah, ulama yang ini menganggap ucapan sahabat hadis. Ulama yang ini menganggap ucapan sahabat bukan hadis. Tentu istilahnya akan beda. Nah, umpama kitab ini mengatakan nih kita langsung masuk ke dalam buku, nggak baca muqaddimah ini. Tahu-tahu dia mengatakan begini.
hadis maupun sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kita paham. Di sini kita nggak lihat lagi nih mukaddimah. Hadis ataupun sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kita belajar, hadis atau sunnah itu ucapan sahabat dan ucapan tabi'in. Akhirnya kita pegang, sunnah itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berarti ucapan sahabat juga kedua setelah Al-Quran. Berarti ucapan tabi'in juga kedua setelah Al-Quran. Padahal nggak ada ulama yang mengatakan begitu. Nah ini bahayanya kalau kita tidak membaca muqaddimah. Baca dulu. Betul gak makna hadis dan sunnah yang dimaksud olehnya seperti itu? Atau saya balik. Kan? Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sedangkan sunnah bukan. Ini kita tidak akan bingung mendengar ini kalau kita baca muqaddimah. Ternyata dalam muqaddimah dijelaskan hadis itu khusus yang datang dari Nabi. Yang bukan datang dari Nabi. Katakan begitu. Jadi untuk kita tahu suatu ungkapan itu betul atau salah, jangan kita yang menilai. Kita mesti mengartikan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh penulis. Jangan kita yang membuat definisi sendiri. Kecuali si penulis nggak sebutkan takrifnya, saudara. Nah, berarti kita memakai takrif yang umum. Tapi kadang-kadang nggak juga. Kadang-kadang si penulis sudah mendefinisikan dalam kitab lain. Jadi dia ngarang satu kitab, dia udah jelasin. Yang saya maksud hadis yang dari Nabi, sunnah dari selain Nabi, umpama. Itu kitab yang pertama dia karang. Dia karang lagi kitab kedua. Di kitab kedua dia nggak sebutin itu istilah. Langsung aja dia masuk ke dalam ini hadis, ini sunnah, ini hadis, ini sunnah. Nah kita bertanya, definisi mana yang kita pakai? Jawabnya, definisi yang pernah ditulis di kitab sebelumnya. Nah, maka itu sekali lagi, membaca kitab para ulama itu mesti hati-hati. Tidak boleh kita langsung menilai dengan sekedar pemahaman kita. Kalau kita belum tahu istilah yang digunakan oleh si ulama tadi. Nah, itu yang perlu kita ingatkan. Atau kadang-kadang begini, kalau Anda baca kitab fikih Madhab Hambali. Nah, itu kalau disebut qolal imam. Itu yang dimaksud Imam Ahmad. Tapi kalau Anda baca Madhab Syafi'i, ditulis qolal imam. Yang dimaksud bukan Imam Syafi'i. Yang dimaksud Imam Juwaini. Kalau Imam Syafi'i disebut Syafi'i. Nah, jadi lihat tuh. Jadi belum tentu imam madhabnya. Kalau Anda baca, katakan kitab Kifayatul Akhyar, umpamanya. Yang sederhana. Kalau dikatakan, hadza ra'yul imam. Qolal imam. Hadza ma huwa dhahaba ilaihil imam. Yang dimaksud imam adalah Imamul Haramain. Yaitu Al-Imam Al-Juwaini. Seorang imam mujtahid, imam besar dalam madhab Imam Syafi'i. Nah kadang-kadang dalam kitab nggak disebut. Cuma ditulis qolal imam. Imam yang mana? Siapa imam yang dimaksud? Nah kalau kita tidak pernah mendalami ilmu fikih, kita tidak pernah tahu istilah yang dipakai oleh yaitu para fuqaha di dalam madhab masing-masing, kita tidak akan paham imam siapa yang dimaksud. Nah akhirnya kita tebak-tebakan. Golal imam, oh ini Imam Syafi'i ini pasti. Nah padahal belum tentu. Masing-masing itu ada julukannya. Masing-masing ada lakopnya. Nah ini yang perlu saya ingatkan. Jadi sekali lagi, bukan hanya ilmu hadis. Ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu apa saja dalam dunia ilmu agama. Jangan lupa membaca muqaddimah, kata pengantar. Nah, sebab orang zaman sekarang apalagi anak-anak muda maunya instan. Kadang-kadang bacanya pilih-pilih. Lihat di Fahros, mau baca bab 5 aja mau baca bab 7 aja bab 1 dia nggak baca dan seterusnya. Nah ini maunya instan. Nah yang nggak apa-apa boleh saja, tapi waspada, hati-hati. Kadang-kadang ada bab yang dijelaskan itu berkaitan dengan bab sebelumnya. Kadang-kadang ada istilah yang dipakai itu disebutkan dalam mukaddimahnya. Dan kalau itu sampai nyeleweng, pemahaman kita akan salah terhadap kitab. Nah itu yang saya ingatkan. Jadi sekali lagi, kalau baca kitab tolong jangan ditinggal mukaddimah. Nah, kalau baca kitab tertib dari bab supaya pengetahuan kita itu masuk mengalir, kayak air mengalir. Nah, dari awal kitab mengalir terus kita baca,
kita paham, kita dapat ilmu. Insya Allah kalau begitu pemahaman kita tidak akan salah. Amin ya rabbal alamin. Nah yang berikutnya, khobar. Khobar ini para ulama hadis berbeda-beda pendapat tentang maksudnya. Walaupun secara bahasa khobar itu berita. Tapi secara istilah, saudara, ada ulama hadis mengatakan muradifun lil hadis. Artinya khobar itu dengan hadis sama. Kalau khobar dengan hadis sama, berarti khobar dengan sunnah juga sama. Karena tadi dikatakan hadis dan sunnah sama. Tapi ada pendapat lain yang menegaskan bahwa yang disebut khobar hadis itu yang datang dari Nabi. Sedangkan yang disebut khobar itu yang datang dari selain Nabi. Yang datang dari Nabi disebut, yang meriwayatkannya disebut muhaddits. Yang datang dari selain Nabi itu disebut khobar. Yang meriwayatkannya disebut akhbari. Yaitu orang yang suka membawa berita. Nah, jadi ada ulama yang membedakan arti, ulama yang menganggap sama dia punya makna. Nah, tapi ada juga di sini dikatakan hadis itu lebih khusus dari khabar. Sehingga setiap hadis pasti khabar. Tapi setiap khabar belum tentu hadis. Nah, jadi setiap hadis pasti khabar. Artinya hadis khusus buat Nabi. Buat sahabat juga, buat tabi'in juga. Itu pendapat yang ketiga. Kalau tadi nggak begitu. Hadis khusus buat Nabi. Khabar untuk selain Nabi. Nah, itu yang tadi di atas. Sekarang enggak. Hadis khusus buat Nabi. Khobar buat siapa saja. Nabi maupun bukan Nabi, saudara. Nah, inilah perbedaan yang ada berkenaan dengan makna khobar. Makanya kalau Anda nanti bingung, waduh, ini kita jadi bingung nih. Mana khobar, mana sunnah, mana hadis. Jangan bingung. Kuncinya baca muqaddimah kitab. Setiap pengarang kitab, dia akan putuskan batasannya. Yang satu bilang, menurut saya dalam kitab ini hadis dari Nabi, khobar bukan dari selain Nabi. Ada lagi yang menentukan kalau dalam kitab saya hadis dari Nabi, khobar dari sahabat, asar dari tabi'in. Ada yang seperti itu. Nah, jadi tergantung daripada penyusun kitabnya. Makanya sekali lagi saya tandaskan baca kitab hadis, jangan lupa baca pengantarnya untuk mengenal terminologi yang digunakan. Jadi jangan langsung lompat masuk ke lubul kitab. Baik, selanjutnya asar. Asar ini kalau secara bahasa, asar ini bekas. Bekas daripada sesuatu, sisa-sisa yang menunjukkan kalau di sana itu pernah ada sesuatu, itu asar atau baqiyatud dar. Jadi sisa-sisa rumah yang udah rubuh, udah lama. Tapi kalau orang lihat sisanya, orang tahu di sini dulu pernah ada rumah nih berdiri nih. Nah, ini kelihatan, ini bekas fondasinya nih. Nah, itu disebut asar, peninggalan. Nah, kemudian apa arti asar? Sebagian ulama mengatakan muradifunil hadis. Sama hadis. Sebagaimana Imam Nawawi Allah Ta'ala wa arda mengatakan innal muhadditsin yusammunal marfu wal mauquf atharat. Jadi banyak ahli hadis menyebut hadis marfu dan hadis mauquf athar. Marfu itu yang dinisbahkan kepada Nabi, mauquf itu yang berhenti di sahabat. Nah, dua-duanya disebut athar oleh para ahli hadis. Dengan demikian, kalau ada ulama menyebut athar itu hadis, berarti athar maknanya sama dengan hadis. Yang kedua, ada yang mengatakan athar itu maja'a anis sahaba. Yakni anal athar yutlaq alal mauquf. Hadis mauquf itu adalah apa yang kita dapat dari sahabat. Jadi dia tidak dari Nabi tapi berhenti di sahabat. Itu namanya mauquf.
Nah, mauquf inilah sebagian ulama mengatakan itu yang disebut athar. Tapi kalau dia marfu, nyambung kepada Nabi lagi, tapi dia disebut sebagai hadis. Nah, jadi Anda lihat mulai sunnah, khobar, athar secara umum ternyata merupakan alfazun mutaradifah, merupakan kata-kata yang bermakna sama. Hadis boleh disebut sunnah, sunnah boleh disebut hadis, disebut asar, asar boleh disebut hadis, hadis boleh disebut khobar, khobar boleh disebut hadis, dan sebaliknya. Ini artinya bahwa secara umum keempat kata ini maknanya sama. Tapi kadang-kadang ada ulama yang membedakannya. Nah, bagaimana kita tahu supaya tahu ulama ini membedakan? Kita pelajari dulu istilah yang dipakai oleh ulama tersebut. Makanya di sini dikatakan wa qara'inur riwayah anir rasul was sahaba wat tabi'in tu'ayyin wa tuhaddid mafhum hadhil mustalahat. Jadi untuk kita tahu batasan-batasan dari mustalahat ini, tentunya qara'inur riwayah, qarinah-qarinah yang ada di riwayat itu sendiri. Kita mesti baca riwayatnya. Kita baca riwayatnya, tahu-tahu sampainya cuma ke sahabat, sampainya cuma ke tabi'in, sampainya betul-betul ke Nabi, dan kita lihat istilah yang digunakan oleh para perawi, dari situ baru kita bisa paham apa makna istilah yang dimaksudkan. Jadi sekali lagi, kalau begitu, belajar ilmu hadis kesimpulannya, tolong jangan lupa baca muqaddimah. Sebetulnya ini berlaku bukan untuk hadis saja. Berlaku untuk usul fikih, berlaku untuk ulumul Quran, berlaku untuk ilmu tafsir, berlaku untuk seluruh disiplin ilmu agama. Nah, inilah yang perlu kita ketahui daripada ta'arif awaliyah. Taib, saung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada pertanyaan? Silakan. Saung Sayyidina Umar Ibn Khattab. Silakan. Saung Sayyidina Utsman Ibn Affan. Nah, ini nggak boleh dilupakan. Nah, la yujad. Nah, saung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhal. Ali. Ya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazak. Satu pertanyaan yang sangat bagus. Rawahul Bukhari dan Rawahul Bukhari wa Muslim dan Rawahul Syaikhan maknanya sama. Yang dimaksud Syaikhan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bedanya Rawahul Bukhari dan Muslim nyebut nama. Tapi kalau kita bicara Rawahul Syaikhan, kita menyebut gelar kehormatannya, yaitu sebagai seorang Syaikhul Muhadditsin. Nah, tentunya beda, cuma beda pada posisi penghormatan, tapi dua-duanya diakui di kalangan ulama ahli hadis dan bermakna sama. Sedangkan muttafaqun alaih, nah ini memang ada sedikit perbedaan. Muttafaqun alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang pada umumnya adalah bersumber dari sahabat yang sama. Sumbernya sama. Nah, kadang-kadang kalau disebut Rawahul Bukhari wa Muslim atau Rawahul Syaikhan, sahabat ini meriwayatkan hadis tapi sumbernya beda. Hadisnya boleh sama, tapi sumbernya beda. Yang satu mungkin dari Sayyidina Umar, yang satu dari Sayyidina Abu Bakar. Berarti sumbernya berbeda. Nah, kalau sumbernya berbeda, biasanya digunakan istilah Rawahul Bukhari wa Muslim atau Rawahul Syaikhan. Tapi kalau sumbernya sama, hadisnya sama dari sumber yang sama, sama-sama dari Abdullah ibn Mas'ud, itu biasanya disebut muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaihnya, muttafaqun alaih nilainya lebih tinggi
daripada yang sekedar dengan istilah-istilah yang lain. Nah, itu diantara salah satu perbedaan. Nanti pada saat kita belajar di sana ada perbedaan-perbedaan lain. Tapi yang jelas muttafaqun alaih itu di kalangan ahlus sunnah wal jamaah itu merupakan derajat yang sangat tinggi daripada kesahihan suatu hadis. Taib. Ada lagi? Saung Sayyidina Hasan. Yang tidak punya saung. Silakan. Dalam penyusunan beliau sendiri ini, apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pemahaman kalangan muhaddisin ini bisa dikatakan punya kesamaan di setiap muhaddisin, menyatakan bahwa khabar asar itu muradifah, atau ini merupakan wujud pentarjihan? Tidak begitu. Jadi al-muallif rahimahullahu taala wa ardhah memaparkan waqa'i apa yang ada di tengah-tengah para ulama. Di sini bukan tarjih. Tapi beliau memaparkan begini loh di kalangan ulama. Ada yang melihat 4 ini dianggap sama, ada yang melihat bahwa yang satu umum, yang satu khusus, ada yang melihat bahwa satu itu khusus untuk apa yang datang dari Nabi, yang lainnya yang tidak datang dari Nabi, seperti kita jelaskan tadi. Nah, jadi di sini bahwa beliau telah menginformasikan kepada kita dengan adanya aneka ragam istilah-istilah yang saling tumpang tindih antara para ahli hadis, berarti beliau memberikan tambih kepada kita, warning kepada kita untuk berhati-hati di dalam memaknai suatu istilah yang dipakai oleh ulama. Contohnya kayak Tirmizi. Tirmizi kan punya istilah sendiri yang ulama hadis lain nggak pakai. Umpamanya Hasan, Gharib, nah, kan begitu. Ulama lain nggak ada yang pakai. Udah disebut Hasan, ada Gharibnya. Nah, jadi Tirmizi kita mesti baca mukaddimahnya. Karena Imam Tirmizi terangkan yang saya maksud Hasan Gharib itu begini, nilainya itu begini. Nah, jadi dengan demikian ini satu info yang penting yang disampaikan oleh muallif. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kita harus berhati-hati memaknakan suatu terminologi ilmu hadis yang kita mau nisbahkan kepada salah seorang ulama. Nggak boleh sembarangan. Kadang-kadang satu pengertian seperti pengertian farad antara mazhab Syafi'i dalam ilmu fikih dengan farad mazhab Abu Hanifah itu berbeda. Walaupun istilahnya sama. Mazhab Syafi'i bilang fardun, maksudnya ya wajib. Sedangkan mazhab Abu Hanifah bilang fardun, bukan sekedar wajib, lebih dari itu. Nah, ini beda-beda istilah begini hanya bisa kita tahu kalau kita merujuk langsung ke sumbernya. Nah, jadi ini satu informasi, saya tidak lihat di sini ada tarjih, tapi ini hanya pemaparan informasi, sehingga al-muallif ini yunabbihuna. Hati-hati, hati-hati kalau ingin memahami suatu istilah, pahami kepada yang memakai istilah tersebut. Nah, makanya tadi saya jelaskan baca muqaddimah. Walaupun mu'alif nggak cerita soal muqaddimah. Karena sepengalaman kita, hampir semua mu'alif itu menjelaskan mustalahatnya di dalam muqaddimah. Bahkan di zaman sekarang pun, tesis doktor, disertasi PhD, S3, itu sebelum masuk, dia mesti jelaskan dulu mustalahat yang digunakan. Terminologi apa yang digunakan. Nah, jadi di halaman depan tuh ada terminologi. Kalau saya sebut ini maksudnya ini, kalau sebut ini maksudnya ini, kalau sebut ini maksudnya ini. Disertasi tanpa menjelaskan terminologi ditolak. Nah, ini supaya kita tahu. Nah, ternyata sistem itu ngejiplak ke kitab-kitab ulama kita. Ulama kita dulu belum buat disertasi, tapi udah sebutin terminologinya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Dan hebatnya lagi ulama kita, sebelum masuk ke dalam persoalan, selalu bicara definisi. Nah, ternyata sekarang ini, di dalam disertasi modern untuk ngambil S3 mesti dimulai dari definisi dulu. Nggak boleh ujuk-ujuk masuk ke dalam pembahasan. Nah, jadi artinya apa? Ternyata ulama-ulama salaf kita dulu luar biasa. Mereka nih walaupun nggak ke universitas, nggak punya S1, S2, S3, tapi mereka sumber daripada semua itu. Jadi justru yang S1, S2, S3 sekarang menjiplak dari cara-cara para ulama kita, yaitu membuat karya-karya tulisnya. Enggak sampai di situ.
Orang-orang barat ini bangga, kita ini pencipta ensiklopedi. Nah, menurut mereka ensiklopedi itu datang dari barat. Ternyata nggak begitu. Nah, kalau kita baca Lisanul Arab umpamanya, jangan Lisanul Arab, kita baca Qamusul Muhit, atau kita baca kitab Mu'jam Tabrani. Imam Tabrani dalam Mu'jamnya kan diurut hampir semua, dari alif dulu, baru ba. Nah, itu kan sebetulnya ensiklopedia itu kan abjadi, mulai dari A, B, C, D, semua ilmu pengetahuan semacam komus. Yang pertama kali ngarang komus ulama Islam, yang pertama kali ngarang Mu'jam ulama Islam. Sebetulnya mereka cuma ngejiplak, mereka kembangkan, bukan penemu. Nah, cuman akhirnya kita jadi minder sendiri. Begitu orang barat mengatakan kami penemu, kita minder, kita akui. Enggak, penemunya adalah para ulama kaum muslimin dalam penyusunan kamus, dalam penyusunan Mu'jam, dan dalam penyusunan ensiklopedi yang paling mendasar. Taib, ada pertanyaan lagi? Yang tidak punya saung? Atau penonton bebas? Taib, kita rasa cukup pelajaran mustalahul hadis. Kita break 5 menit. Ketentuan balik dengan menggunakan umur, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 15 tahun qamariyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Kita masuk ke halaman 10. Wasalna ila safhatil ashirah min kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usul Al-Fiqh. Ta'lif Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa ra'ah. Siapa yang belum membaca dan bisa baca, silakan. Ada yang siap untuk baca? Siapa yang bisa baca? Naam. Sebelah kanan. Yang belum baca? Oh, naam. Fadal. Silakan. Saya minta berhenti. Naam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والصحيح والفاسد والصحيح المشهور أن الحكم خمسة فقط وهي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم وأن الصحة والفساد من خطاب الوضع لأن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة أو بالفساد الذي هو والبطلان بمعنى واحد بمعنى واحد وإن تعلق بغير المعاملات فهو إما طلب أو إثم في الفعل وترك على السواء وطلب إما طلب فعل أو طلب فعل. Nah, wa talabu imma talabu fi'lin au kaffuhu. Wa kullu minhuma imma jazimun aw ghairu jazim. Fa talabul fi'li al-jazim al-ijab
كمدلول قوله تعالى وأقيموا الصلاة ولفظ الفعل غير الجازم النفي كمدلول قوله تعالى Qaulihi. Kamadluli qaulihi. قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله وطلب الكف الجازم Wa talabul kaf. Wa talabul kaffil jazim. وطلب الكف الجازم التحريم كمدلول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وطلب Kaffil ghairil jazim. الكراهة حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Ahsantum. Jazakumullahu khairul jaza. Perhatikan baik-baik semua yang ada pada halaman ini. Al-Muallif radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan dan memaparkan kepada kita tentang al-hukmus syar'i. Beliau dalam kitab ini menyebutkan al-hukmu, yang dimaksud adalah al-hukmus syar'i, khitabullahu ta'ala al-muta'alliq bifi'lil mukallaf. Tapi kalau kita kembali kepada kitab-kitab fikih, ini mabadi, ini qawaid. Jadi mu'alif ini mengarang kitab ini untuk para pemula. Tapi pada jenjang yang lebih tinggi, sebetulnya tidak hanya khitabullah, tapi khitabus syari', yaitu khitab ketentuan daripada pembuat syariat. Nah, asy-syari' di sini yang membawa syariat di sini ada Allah, ada Nabi. Jadi ada khitabullah, ada juga khitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut khitabus syari'. Nah, tapi di sini disebut khitabullah karena ini lil mubtadiin. Ini untuk orang yang belajar pada tingkat pemula. Jadi hukum syar'i itu disebutkan oleh beliau maknanya di sini bahwa itu merupakan khitabullah, yaitu ketentuan dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, mukallaf itu muslimun aqilun balighun. Akil balik itu disebut mukallaf. Kalau yang bukan muslim bukan mukallaf. Kalau dia belum akil bukan mukallaf. Kalau belum balik juga bukan mukallaf. Dan ingat, ketentuan balik dengan menggunakan umur, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 15 tahun qamariyah. Barang siapa, laki-laki ataupun perempuan, sudah berusia 15 tahun, baik si perempuan sudah haid ataupun belum, baik si laki-laki pernah bermimpi maupun belum, kalau sudah berusia 15 tahun qamariyah sempurna, maka dia sudah baligh. Jadi sinnul bulugh dalam Islam itu usia 15 tahun. Yang kedua, ketentuan bulugh khusus bagi perempuan mengalami haid yang pertama walaupun belum berusia 15 tahun. Tapi dengan batas minimal umur 9 tahun. Kalau usia perempuan sudah 9 tahun qamariyah, kemudian mengalami haid walaupun belum 15 tersebut mukallaf. Sudah disebut balik sehingga dia masuk mukallaf, dia terkena kewajiban syariat. Tapi kalau sampai 15 tahun dia tidak haid, maka genap usia 15 tahun walaupun tidak haid tetap dianggap sudah balik. Berarti untuk perempuan ada dua, imma dengan umur 15 tahun qamariyah atau dengan haid yang pertama. Mana yang lebih dulu? Nah, itulah batas daripada balik seorang wanita. Nah, kalau laki-laki ternyata juga ada dua. Nah, yang kedua adalah, kalau tadi pertama usia 15 tahun sama dengan perempuan. Sedangkan yang kedua adalah pada awal pertama dia bermimpi yang menyebabkan dia junub. Jadi kalau dia sudah mimpi, umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, mimpi menyebabkan dia junub, maka dia sudah terkategori balik. Tapi kalau sampai 15 tahun nggak pernah mimpi, nggak pernah junub, umpamanya, maka begitu usianya 15 tahun sempurna,
tetap dia dikategorikan sudah buluk khamsata asar sana. Zukuran wa inathan, laki-laki maupun perempuan. Itu sinnul buluk. Tapi kalau haddul buluk bukan, bisa dengan haid untuk perempuan, dengan ihtilam untuk laki-laki. Nah, maka itu saya tegaskan. Jadi kalau disebut mukallaf maksudnya muslim, akil, balik. Kalau dia muslim, dia mukallaf. Bukan muslim, bukan mukallaf. Kalau dia akil berarti mukallaf. Kalau balik, dia mukallaf. Kalau tidak balik, mukallaf. Nah, mukallaf mesti tiga-tiganya. Muslim juga, akil juga, balik juga. Kalau dia muslim, akil, tapi tidak balik, belum mukallaf. Dia muslim, balik, tapi akalnya belum sempurna, maka dia belum mukallaf. Dia akil, balik, tapi bukan muslim, maka dia bukan mukallaf. Jadi mukallaf itu harus memenuhi ketiga-tiga syarat. Nah, itu nanti akan diurai dalam ilmu lagi. Nah, kemudian sahibul kitab ada wajib, mandub, mubah, makruh, haram, sahih, fasid, dan seterusnya. Berkenaan dengan hukum, di sini dikatakan as-sahihul masyhur, tapi diralat atau ditarjih atau diluruskan oleh beliau. Dari 7 hukum itu, sebetulnya yang masuk hukum hanya 5, yaitu ijab, nadab, ibahah, karohah, dan nah, sedangkan sahih fasad itu masuknya ke wada'. Nah, tapi ala kulli hal istilah-istilah ini nanti akan kita sempurnakan di layar kita supaya tidak rancu. Nah, kemudian selanjutnya al-muallif juga menyebutkan kepada kita bahwa yang namanya khitabus syari' itu ada yang sifatnya talab, menuntut pekerjaan. Nah, dia terangkan satu-satu. Ada yang meminta pekerjaan, ada yang meminta untuk meninggalkan pekerjaan, dan seterusnya. Nah, untuk itu, layar. Saya minta semua untuk memperhatikan layar. Sambil dicatat. Baik. Perhatikan di layar, terlihat semua dengan judul Al-Hukmus Syar'i. Hukum syariat. Hukum syariat. Nah, hukum syariat ini terbagi menjadi 2. Tapi sebelum kita bagi 2, kita perhatikan dulu Al-Hukmus Syar'i, hukum syariat itu ialah khitabus syari', yaitu ketentuan dari pembuat syariat, al-muta'alliq, yang berkaitan bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan para mukallaf. Iktidaan, dia bisa berupa tuntutan, iktidaan itu sama dengan tolaban. Atau takhyiran, dia berupa pilihan. Wada'an, atau dia merupakan penetapan atau peletakan. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa khitabus syari', ketentuan daripada pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf itu, ada yang tuntutan, ada yang pilihan, ada yang bukan tuntutan dan bukan pilihan. Tapi dia hanya merupakan wada'an, hanya merupakan peletakan saja. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan ini semua. Dengan memperhatikan definisi ini, maka hukum syariat kita bagi menjadi 2. Yang pertama yang disebut al-hukmut taklifi. Yang kedua yang disebut al-hukmu ghairut taklifi. Apa maksud hukmut taklifi? Hukum pembebanan. Kita dibebankan dengan hukum. Jadi mukallafnya itu yang mendapat beban. Makanya disebut taklif. Sedangkan yang satu ghair taklifi.
Inilah yang disebut al-hukmul wad'i. Jadi kalau tadi ada istilah peletakan, maksudnya hukum yang kita tidak dibebankan. Nah, jadi bebannya bukan kepada si mukallaf, tapi kepada situasi, kondisinya nanti kita lihat yang berkaitan dengan mukallaf itu sendiri. Nah, jadi saya ulangi, hukum syar'i terbagi dua, ada yang taklifi, ada yang ghairu taklifi. Ada yang menjadi beban untuk mukallaf, ada yang tidak menjadi beban untuk mukallaf. Nah, sekarang kita perhatikan, hukum yang taklifi kita bagi menjadi dua lagi. Ada yang iktidaan, ada yang takhyiran. Iktidaan tuntutan, takhyiran pilihan. Nah, sebetulnya perlu kita catat, takhyiran itu sebetulnya tidak masuk iktida. Tapi kenapa dimasukkan ke iktida? Mimbabit taglib. Mimbabit taglib. Sebetulnya dia tidak termasuk tuntutan. Karena tidak ada yang dituntut. Orang hanya sekedar dibolehkan. Namanya aja milih. Kalau milih berarti nggak ada tuntutan. Tapi mimbabit taglib, maka dia itu dimasukkan ke dalam iktida. Jadi perhatikan, hukum kitab syari' itu seperti ayat Al-Quran, kalam Allah, hadis Nabi, baik itu ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi, itu semuanya kitab syari'. Semua itu adalah ketetapan pembuat syariat. Nah, ketetapan yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu bisa berupa taklif, bisa ghair taklif. Yang taklif bisa berupa tuntutan, bisa berupa pilihan. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang tuntutan terbagi menjadi dua. Yang tuntutan kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama, tolabul fi'li, menuntut perbuatan. Artinya ada firman Allah, ada sabda Nabi yang menuntut umat Islam untuk berbuat sesuatu. Itu namanya tolabul fi'li. Yang kedua, tolabut tarki. Ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menuntut umat Islam untuk meninggalkan suatu perbuatan. Kalau tadi menuntut untuk melakukan. Sekarang menuntut untuk meninggalkan. Itu disebut tolabut tarki. Dua-duanya iktidaan. Dua-duanya merupakan tuntutan. Nah, kemudian khusus tolabul fi'li. Yang paling pinggir. Tolabul fi'li itu juga dibagi dua. Ada tolabul fi'li jaziman, ada tolabul fi'li ghairu jazim. Nah, maksudnya jazim apa? Jazim itu tidak bisa tidak, mesti dilakukan. Jazim. Jadi lebih ditekankan, sangat ditekankan. Hanya boleh juga disebut hataman. Sama aja tuh, mau disebut jaziman atau hataman, itu boleh. Bukan khotaman, bukan hataman. Hatamim, hataman. Jadi tuntutan itu untuk melakukan sesuatu, umat Nabi ini dituntut oleh Al-Quran maupun hadis untuk melakukan sesuatu. Tuntutan ini bisa bersifat jazim, mesti. Tidak boleh tidak. Harus dilakukan. Tapi kadang-kadang dituntut, tapi tuntutannya tidak mesti. Tidak terlalu ditekankan. Nah, tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang mesti, yang jazim tadi, itu disebut ijab. Apa itu ijab? Pewajiban. Maksudnya pewajiban, mewajibkan sesuatu. Ijab. Nah, kalau sesuatu itu sudah diwajibkan, maka berarti hukumnya apa?
wajib. Makanya dari ijab lahir hukum wajib. Dari mana wajib lahir? Nah, wajib itu lahir dari ijab. Ada kewajiban. Dari mana ijab itu datang? Karena ada tolabul fi'lil jazim. Karena ada tuntutan untuk melakukan sesuatu bersifat mesti, tidak boleh tidak. Baik, contohnya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Perintah Allah aqimus sholat itu menuntut. Umat Islam dituntut oleh Allah untuk mendirikan sholat. Berarti dituntut untuk berbuat. Tuntutan ini bersifat tidak boleh ditinggalkan. Harus dilakukan. Nah, maka itu firman yang berbunyi aqimus sholat tadi mengandung unsur ijab. Di dalamnya ada unsur kewajiban. Apa yang diwajibkan? Sholat. Lahirlah hukum sholat adalah wajib. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi dari mana tuh wajib itu lahir? Ada jalannya, saudara. Baik, sekarang bagian yang kedua sebelahnya. Tuntutan terhadap umat Islam untuk melakukan sesuatu dituntut, tapi tidak mesti, ghair jazim. Sehingga tuntutan tadi melahir, yaitu mengandung unsur nadab. Sifatnya bukan kewajiban, tapi anjuran. Kan kalau meminta orang berbuat sesuatu tapi tidak mesti, anjuran bukan? Anjuran. Nadab. Nah, kalau sudah mengandung penganjuran, nadab, maka akan melahirkan hukum. Mandub ini disebut juga, banyak namanya ini mandub. Nah, tolong dicatat, mandub ini namanya banyak. Kadang-kadang disebut mustahab. Kadang-kadang disebut nafilah. Kadang-kadang disebut sunnah. Kadang-kadang disebut fadlun atau fadilah. Fadilah. Nah, jadi mandub ini banyak namanya. Kadang-kadang disebut masnun dari kata sunnah. Sama itu. Jadi kadang-kadang disebut mandub, kadang-kadang disebut masnun, kadang-kadang disebut sunnah, kadang-kadang disebut mustahab, kadang-kadang disebut nafilah, kadang-kadang disebut fadilah. Artinya sama. Maksudnya adalah mandub. Nah, sekarang kita lihat. Jadi apa beda wajib dengan mandub? Wajib tuntutan mesti, nggak boleh ditinggalkan. Sedangkan mandub perintahnya tidak jazim, tidak mesti, sehingga hanya berupa anjuran. Oleh karenanya definisi wajib ialah mayus wala yu'aqabu tarikuhu. Artinya yang wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu, orang yang melakukannya dan berdosa orang yang meninggalkan.
wala yu'aqabu tarikuhu. Berpahala yang melakukannya, tapi tidak berdosa yang meninggalkannya. Yang meninggalkannya nggak dosa. Nah, kalau pertanyaannya, loh, kenapa berpahala melakukannya? Jawabnya, karena diperintahkan. Lalu kenapa meninggalkannya tidak dosa? Sebab perintahnya tidak mesti. Kira-kira jelas tidak? Contoh mandub. Sholat witir. Sholat tahajud. Sholat tarawih yang kita lakukan. Itu semua mandub. Atau masnun. Atau sunnah. Atau mustahab. Atau istilah-istilahnya banyak tuh. Nah, atau fadilah atau nafilah, atau disebut juga naflun, dari kata nafilah, sama aja, mau sebut naflun, nafilah, fadlun, fadilah, sama saja pengertiannya. Nah, muncul pertanyaan, lalu ada sunnah muakkadah, ada ghair muakkadah, apa bedanya? Sama-sama sunnah, bedanya sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Sedangkan sunnah ghair muakkadah tidak terlalu dianjurkan. Sehingga sunnah muakkadah itu kedudukannya antara wajib dan sunnah. Ke atas dia dekat dengan wajib, ke bawah dia dekat dengan sunnah. Kenapa bisa lahir sunnah semacam itu? Satu, ciri-cirinya. Satu, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi kalau ada satu sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan, itu disebut sunnah muakkadah. Nah, sedangkan sunnah ghair muakkadah, terkadang Nabi sendiri juga meninggalkannya. Nah, jadi dengan begitu kita lihat tuh ciri pertama tuh. Pokoknya kalau Nabi udah nggak pernah tinggalkan itu sunnah, itu ciri kalau itu muakkadah. Atau kita bisa melihat dari uslub atau dari kejadian. Seperti ada seorang sahabat datang sholat Jumat. Nabi sedang berkhutbah. Begitu dia datang, dia langsung duduk untuk mendengarkan khutbah. Tapi dari atas mimbar, Nabi mengatakan kepada orang tadi, "Qum, sholli rakaatain." Berdiri kau, sholat dulu 2 rakaat. Padahal dengar khutbah itu luar biasa, saudara. Jadi dengar khutbah itu satu kewajiban. Sanaan sholat Jumat. Sedangkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu sunnah. Tapi sahabat tadi suruh sholat dulu, baru dengerin khutbah. Itu menunjukkan kalau sunnahnya nggak main-main. Itu sunnah disebut sunnatun muakkadah. Oleh karenanya, orang yang meninggalkan sunnah muakkadah dan sunnah ghair muakkadah memang tidak berdosa. Tapi yang meninggalkan sunnah muakkadah tercela. Yang meninggalkan sunnah ghair muakkadah tidak tercela. Itu bedanya, saudara. Nah, saya ulangi sekali lagi. Apa beda sunnah muakkadah dengan tidak muakkadah? Yang pertama, karena dalam sunnah muakkadah, itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sedangkan ghair muakkadah, terkadang Nabi pun juga meninggalkannya. Sunnah muakkadah memang ada perintah yang walaupun tidak mesti, tapi dorongannya tuh kenceng. Seperti tadi, orang udah duduk, Nabi suruh diri lagi sholat, ya ikhwan. Masjid. Nah, yang ketiga, sunnah muakkadah itu kalau ditinggalkan memang tidak berdosa, tapi tercela. Sedangkan ghair muakkadah tidak tercela meninggal. Jadi bagi Anda yang mampu, tidak ada uzur, tolong jangan meninggalkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah banyak. Sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat idul fitri, sholat idul adha. Itu semua sunnatun muakkadah. Termasuk sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari. Nah, itu semua adalah sunnatun muakkadah. Dan sunnah muakkadah, termasuk sunnah muakkadah yang paling afdol adalah afdolur rawatib, yaitu sunnatil fajri.
2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sunnah rawatib yang paling afdal. Dan itu sebagus-bagusnya sunnah muakkadah kan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada anjuran kalau kita terlambat sholat subuh, begitu datang ke masjid, imam sudah sholat atau sudah masuk takbiratul ihram, silakan kita ikut imam dulu. Nanti begitu imam salam, selesai, nah kita berdiri, kita lakukan subuh, nggak ada sholat, saudara. Habis subuh tidak ada sholat. Nggak boleh sholat setelah subuh. Kecuali sunat al-fajri yang sudah terbiasa. Ini bagi yang terbiasa nih. Bagi orang yang udah biasa sunat al-fajri nggak pernah ditinggal. Sekali waktu karena sesuatu hal masuk ke masjid, udah terlanjur masuk sholat, ikut sholat dulu. Selesai sholat, masih boleh dia untuk melaksanakan sunat al-fajri. Startingnya. Nah perhatikan itu. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Nah tapi khusus bagi yang terbiasa. Nggak pernah sunat al-fajri. Sekali waktu ikut sholat subuh. Begitu salam, mau sunatul fajri sekarang. Nggak boleh. Karena dia tidak terbiasa. Nah kalau yang terbiasa, begitu saudara. Seperti sholat witir, orang sudah biasa. Nggak pernah tinggal. Sekali waktu dia lupa. Pagi hari dia ingat. Dia boleh kodok sholat witirnya di pagi hari. Saking pentingnya. Nah itu yang perlu kita lihat. Tapi bagi siapa? Bagi yang terbiasa. Ini orang nggak pernah sholat witir. Tahu-tahu pagi ingat, mau sholat witir sekarang. Nggak boleh. Nah kira-kira jelas tidak? Baik, kita lanjutkan sekarang bagian kedua. Tolabut tarki. Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Tadi tuntutan untuk melakukan. Sekarang tuntutan untuk meninggalkan. Nah, tuntutan untuk meninggalkan pun itu juga ada 2. Ada yang sifatnya jazim, mesti ditinggalkan, tidak boleh tidak. Ada yang sifatnya ghair jazim, tidak mesti. Dilarang, tapi larangannya kurang kenceng. Dilarang, tapi nggak mesti ditinggalkan. Nah, jadi ada jazim, ada ghair jazim. Nah, suatu perbuatan yang jazim, hataman, yang mesti harus, itu mengandung unsur tahrim. Mengandung unsur tahrim, artinya pengharaman. Nah, berarti ada pengharaman tuh di dalamnya tuh. Nah, kalau dia mengandung, maka perbuatan yang diharamkan tadi hukumnya menjadi haram. Jadi hukum haram itu lahir dari suatu nas syar'i, dari suatu ayat atau suatu hadis, ketetapan Allah atau Rasulnya yang mengandung tahrim, mengandung pengharaman itu muncul karena ada tuntutan meninggalkan yang bersifat mesti harus. Contohnya adalah Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabuz zina. Ngedeketin aja nggak boleh, apalagi melakukannya, apalagi berzinahnya. Nah, di sini kita lihat ada larangan dari Allah. Wala taqrabu. Jangan kau dekatkan. Larangan ini jazim. Mesti. Yaitu mesti kita taati larangan ini. Tidak boleh. Yaitu orang melakukan perzinahan. Nah, larangan yang bersifat seperti ini jazim. Itu mengandung unsur tahrim, pengharaman. Oleh karenanya zina hukumnya menjadi haram. Jadi kenapa zina haram? Karena ada tahrim. Di mana tahrimnya? Firman Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina. Loh kok bisa wala taqrabuz zina menjadi tahrim? Karena dalam wala taqrabuz zina ada tuntutan meninggalkan perbuatan yang bersifat mesti.
Ini pelajaran usul fikih begitu, saudara. Jadi dia diurut. Kalau pelajaran fikih gampang, apa robus zina, selesai. Itu namanya pelajaran fikih. Kalau usul fikih nggak begitu. Kenapa zina haram? Kenapa zina menjadi haram? Karena ada tahrim. Di dalam firman Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina. Lo unsur tahrimnya di mana? Ada tuntutan meninggalkan perbuatan. Nah, kok bisa tuntutan meninggalkan perbuatan menjadi haram, bukan makruh saja? Karena tuntutannya bersifat mesti. Nah, baik. Sekarang tuntutan meninggalkan yang kedua, yang bersifat tidak mesti. Nah, yang bersifat tidak mesti, maka mengandung unsur karaha, pemakruhan. Sehingga suatu masalah yang terkena pemakruhan, hukumnya akan menjadi makruh. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Dengan aneka ragam masalah yang nanti kalau diungkap jawabannya akan menyulitkan kamu. Masa ini ayat teguran dari Allah untuk para sahabat. Jadi jangan terlalu banyak akan memberatkan mereka. Seperti yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa, potong sapi Al-Baqarah, sapi betina. Nah sekarang kalau Allah udah suruh potong sapi betina, boleh gak motong sapi betina yang mana saja? Boleh. Tapi Bani Israel pakai nanya, sapinya yang bagaimana? Karena dia nanya, dapat jawaban. Sapinya disebutin warnanya, disebutin sifatnya, saudara. Nggak puas, nanya lagi. Ditambahin lagi kriterianya. Nah, akhirnya apa? Jadi susah dia nyari. Hampir-hampir dia tidak bisa lakukan perintah tersebut. Nah makanya umat Nabi, sahabat, dikasih arahan oleh Allah. Belajar tuh dari kaum Yahudi. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan terlalu banyak tanya. Nanti kalau diungkap kamu jadi sulit. Makanya kalau terlalu banyak nanya enggak penting, hukumnya makruh. Saya kasih contoh. Nanti kita sebelum tutup pesantren Ramadan ada ujian. Saya kasih ujian. Saya bilang besok kita akan ujian usul fikih. Ada yang nanya, Habib, ujiannya pakai bahasa apa? Pakai nanya. Kalau dia nggak nanya, mungkin saya kasih bahasa Indonesia. Karena dia tanya, oh bahasa Arab. Dia nanya. Terus ada yang nanya, Habib, nanti kalau ditanya dalil, dalilnya itu apa mesti ditulis dalam bahasa Arab? Oh mesti. Mesti. Dia nanya. Padahal kalau dia nggak nanya, dia boleh jawab bebas. Umpamanya Allah itu Maha Esa, Tunggal. Dalilnya surat Al-Ikhlas. Selesai. Tapi karena dia nanya, tulis ayatnya. Dia nanya lagi. Habib, nanti kalau ayatnya udah ditulis, apa perlu ditulis nama surat sama nomor ayat? Oh, perlu. Padahal kalau dia nggak nanya, dia tulis, nggak usah nulis nama surat nomor ayat, nggak apa-apa. Sudah benar. Karena dia nanya, saya tambahin. Berarti kalau dia nggak tulis, saya salahkan. Yang ujung nanya lagi, Habib terjemahnya perlu nggak? Nah, karena ditanya, ya kita bilang, oh perlu, harus. Ada yang nanya lagi nambahin, Habib, apa cukup dengan Al-Quran saja? Apa nggak perlu hadis juga dalilnya? Nah, karena ditanya, saya bilang, ya pakai hadis. Udah dibilang pakai hadis, pakai nanya, perawinya perlu ditulis nggak, Habib? Masya Allah. Itu namanya nanya nyusahin diri, saudara. Jadi sebetulnya ayat tadi bisa kita pakai. Latas alu an asya'a intub dalakum tasukum. Aneka ragam masalah yang kalau nanti dijawab, diungkap, kamu jadi susah. Kalau soalnya apa hukum sholat? Umpamanya pertanyaannya begitu. Nanti nih saya kasih soal.
Apa hukum sholat? Nah, Anda terima. Jawab aja, wajib, selesai. Jangan pakai nanya, Beb, ini perlu dalilnya kan nih? Ini dalilnya pakai bahasa Arab gak nih? Karena Anda tanya, saya jadi wajibkan. Kalau Anda tidak tanya, saya tidak wajibkan, saya tidak haruskan. Nah inilah Allah membimbing para sahabat Nabi. Jadi apa yang Allah udah jelasin, ambil. Apa yang Allah belum jelasin, itu kesempatan. Itu rukhsah dari Allah, bukan Allah lupa, bukan. Allah kasih kesenggangan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih keluasan, supaya kita menjalankan agama jadi nggak sempit, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu contoh. Jadi contohnya yang makruh seperti itu. Kenapa banyak tanya menjadi makruh? Karena ada unsur pemakruhan dalam nas syariat. Nas yang mana? Ayat Al-Quran. Bagaimana ayat itu bisa mengandung unsur pemakruhan? Karena ada larangan dari Allah. Tapi kan larangan. Kok bisa enggak haram, bisa makruh? Karena larangannya sifatnya tidak mesti, tidak jazim. Sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi memang usul fikih begini. Makanya kemarin saya katakan, ibarat makan kacang ini. Beli kacang mentah dulu. Nah, dikupas kulitnya, dipleketin, pakein garam, rendam, disimpan, digoreng, pakai minyak, ada kompor, udah mateng. Nah, jadi fikihnya. Kalau udah mateng jadi fikih nih. Kalau udah mateng jadi fikih. Nah, itu yang paling bawah tuh fikih. Jadi wajib, jadi mandub, jadi haram. Nah, yang bawah itu disebut ahkamul fikhi. Yang bawah itu disebut al-ahkamul fikhiyah. Nah, baik. Sekarang kita pindah ke tahyir. Apa maksud tahyiran? Yaitu mukhayyarun bainal fi'li wat tarki. Jadi pilihan antara melakukan dengan meninggalkan. Kita diberi kebebasan. Mau melakukan boleh, mau meninggalkan juga boleh. Nah ini, yang seperti ini disebut mengandung unsur ibahah, pembolehan. Mengandung unsur ibahah. Nah, suatu masalah yang dibolehkan, maka hukumnya menjadi boleh. Menjadi mubah. Menjadi mubah. Nah sekarang baik. Saya uraikan sekali lagi. Tadi wajib dan mandub sudah. Sekarang haram. Jadi haram itu apa? Haram itu ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Itu yang berdosa melakukannya, tapi berpahala meninggalkannya. Ngerjainnya dosa, ninggalinnya pahala. Itu apa? Haram. Ngerjainnya dosa, ninggalinnya pahala. Itu disebut haram. Nah, sedangkan makruh yaitu ma la yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Tidak berdosa, enggak disiksa. Yaitu orang yang melakukannya. Tapi meninggalkannya lebih baik. Kalau dia tinggalkan, dia dapat pahala. Itu yang disebut makruh. Dan makruh ini kedudukannya, saudara, ada dua. Ada yang disebut makruh tahriman, ada yang disebut makruh tanzihan. Apa itu makruh tahriman? Makruhnya kencang. Walaupun kenapa makruhnya bisa kencang? Karena masih bisa membawa madarat untuk orang yang melakukannya. Seperti ulama yang mengatakan rokok itu makruh, maksudnya makruh tahriman. Yang mendekati haram. Kenapa? Karena rokok itu disepakati oleh para atibba, oleh para dokter, yudhirul insan, yadurul insan, madarat. Jadi nggak ada dokter mengatakan rokok itu manfaat. Karena rokok itu madarat,
ahli medis, kesepakatan para dokter, maka para ulama yang mengatakan makruh, makruh tahriman. Tapi kebanyakan fuqaha, khususnya dari mazhab Asy-Syafi'i, teristimewanya dari kalangan ulama Hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Jadi kalau kita buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, nah, di sana itu disebutkan bahasanya at-tumbak. At-tumbak itu tembakau, diharamkan. Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi, juga mengharamkan rokok. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Shahibur Ratib, mengharamkan rokok. Nah, jadi sebelum Wahabi mengharamin, habaib udah mengharamin dari dulu, saudara. Nah, kenapa ini sengaja saya sampaikan? Sebab kadang-kadang sekarang ini kalau ada habib, ada ustadz, ada kiai nggak ngerokok, langsung dituduh Wahabi. Oh, tuh habib bilang rokok haram. Itu kiai. Dia pikir Wahabi ini yang mengharamkan, saudara. Betul, Wahabi mengharamkan rokok, tidak salah. Tapi bukan Wahabi saja yang mengharamkan rokok, saudara. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Dari ulama-ulama yang fuqaha. Di Indonesia pun, saudara, kiai-kiai yang fuqaha, mayoritas dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok. Walaupun sebagian menyatakan makruh, tapi ingat, makruhnya tahriman. Nah, kalau makruh tahriman dikerjain tiap hari, itu doyan itu. Kalau yang namanya makruh, saudara, sekali-sekali. Kita kerjain sekali-sekali, itu makruh. Karena kalau terus-menerus kita lakukan, khawatir nanti kita menjadi ihtiqar. Menjadi menyepelekan hukum. Nah, kalau kita menyepelekan hukum, nanti munculnya jadi haram. Bukan jadi makruh lagi. Itu yang makruh tahriman. Nah, kita bisa pahami, di Indonesia ini memang kebanyakan kiai menyatakan makruh tahriman. Kita mesti legowo, kita mesti berlapang dada, karena memang di banyak daerah rokok ini sudah menjadi tradisi. Apalagi kalau Anda datang ke wilayah Madura, hampir tiap kiai punya gudang tembakau itu. Nah, jadi artinya kita tidak kaget. Nah, karena itu ini persoalan khilafiyah, persoalan furu, tidak perlu kita besar-besarkan. Kalau saya pribadi ikut yang mengatakan haram. Saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan haram. Saya ikut fatwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Utsman bin Yahya, Shahibul Bughyah, dan juga ulama-ulama lainnya. Karena madarat rokok tidak diragukan. Madarat rokok itu kiri. Nah, karena itu saya minta kepada Anda, kalau Anda belum pernah merokok, jangan mulai merokok. Karena merokok itu ada unsur idman, bukan iskar. Idman. Idman dengan iskar beda. Iskar memabukkan. Kalau idman membuat orang ketagihan. Dan dahsyatnya, idman tinggi daripada idman yang dimiliki oleh minuman keras. Nah, jadi bikin orang ketagihan itu lebih cepat rokok daripada minuman keras. Jadi rokok itu kalau orang sudah kena, itu saraf-saraf semua itu minta setiap saat untuk kita menghisap. Maka itu yang belum bagi yang sudah terlanjur merokok, saya nasihatkan untuk berusaha merokok. Tidak bisa sekaligus, kurangi sedikit demi sedikit. Insana supaya bisa hilang sekaligus, gampang. Kalau mau hilang sekaligus, hukumnya haram, selesai. Ya kan kalau kita berzinah, karena kita yakin haram. Kenapa kita tidak menenggak minuman keras? Karena kita yakin haram. Kenapa kita tidak berjudi? Karena kita yakin haram. Kenapa kita merokok? Karena kita nggak yakin haram. Makanya kalau kita yakin haram, paling gampang berhenti merokok, saudara. Selama Anda masih yakin makruh, apalagi yang yakin mubah. Kalau yang yakin mubah, udah susah. Yang yakin makruh, masih ada harapan dia berhenti, saudara. Nah, tapi kalau yang mengatakan haram, dia akan
mudah berhenti merokok, saudara. Itu saya hanya memberikan solusi, tapi ingat, ini masalah khilafiyah. Nah, jangan haram rokok ini dijadikan masalah akidah. Udah gitu rokok dimasukkan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Orang merokok berarti berbuat munkar. Acak-acak warung rokoknya. Nah, boleh. Jadi yang boleh nahi munkar itu yang kemunkarannya disepakati, mujma' alaih. Jadi kalau ada al-munkar al-mujma' alaih, munkar yang disepakati seperti zina, itu kan disepakati munkar. Minuman keras disepakati munkar. Kalau yang munkarnya disepakati, wajib kita nahi munkar. Tapi kalau yang munkar tidak disepakati, seperti rokok nggak disepakati munkarnya, tidak boleh kita nahi munkar. Yang boleh hanya dakwah. Dakwah, ajak supaya dia berhenti. Karena dia tidak disepakati. Nah itu yang perlu kita ketahui tentang persoalan beberapa hukum tentang makruh. Nah yang terakhir mubah. Mubah itu boleh. Atau disebut juga jaiz. Disebut juga halal. Nah itu sama tuh. Mau sebut halal boleh, mau sebut mubah boleh, mau sebut jaiz juga boleh. Nah, pengertiannya sama dalam fikih. Seperti tadi, yang haram. Haram itu ada nama lain. Mahzur, itu juga haram. Mahrum, itu juga haram. Mamnu, itu juga haram. Jadi kalau ulama mengatakan hadza mamnu, hadza mahrum. Nah itu maksudnya haram. Nah inilah selesai sudah kita dari pemaparan al-hukmu taklifi. Jadi al-hukmu syar'i ada taklifi, ada ghair taklifi. Nah sekarang yang kedua, al-hukmu syar'i ghair taklifi. Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi atau menjadi syarat atau menjadi larangan dari suatu perbuatan. Contoh, perempuan haid tidak boleh sholat. Haid itu mane. Haid itu larangan untuk sholat. Nah ini bukan hukum. Ini maksudnya ini bukan hukum taklifi, bukan. Ini namanya hukum wad'i. Tapi syar'i, taklifi hukum syar'i, wad'i juga hukum syar'i. Cuman yang taklifi ada pembebanan untuk dilakukan dengan perbuatan, sedangkan wad'i, saudara, nah ini bukan taklif, dia bukan pembebanan, tapi dia hanya merupakan peletakan untuk kesempurnaan daripada suatu amal ibadah. Nah nanti kita akan bahas dengan panjang lebar, apa itu sabab, apa itu syarat, apa itu mane, dan lain sebagainya. Nah inilah pelajaran kita untuk usul fikih pada kesempatan ini. Ada yang bertanya? Saung Abu Bakar sebelum kita tutup. Saung Sayyidina, dari Saung Abu Bakar. Sayyidina Umar, silakan. PSK. Mulahbat. Nah, maaf, jadi bukan PKS, PSK. Nah, ya, ini orang PKS bisa ngamuk nanti. PKS itu Partai Islam. Silakan teruskan. Maksudnya PSK, ya. Betul. Ya, pertanyaannya. Bagaimana seseorang yang belum balik 15 tahun dan belum bermimpi junub, tapi dia melakukan hubungan seksual. Nah ini yang terjadi di lokasi Doli. Itulah yang latar belakang
salah satu S umurnya sudah lanjut, nah itu berhubungan dengan umur di bawah 15 tahun, anak-anak SD itu. Nah, itu bagaimana? Ya. Kamu kalah? Ya, jadi begini saudara. Jadi yang namanya mukallaf adalah ketentuan syariat. Jadi kalau anak laki dulu, saya mulai dari anak laki. Kalau dari anak laki umur 11, 12, 13 karena sering menonton film-film porno menggunakan internet. Nah, kemudian sampai dia melakukan hubungan intim, zina dan lain sebagainya. Padahal dia belum pernah mimpi. Dikatakan dia sudah balik atau tidak. Setahu saya, kalau seorang anak-anak umur 11, 12, 13 terus menerus dia melihat film porno, maka ini akan menggerakkan syahwatnya dan mempercepat daripada hormonnya. Sehingga justru itu yang akan membuat mimpi lebih cepat. Karena mimpi itu saudara ada aneka macam. Satu, ada mimpi yang disebut ar-ru'yah as-sadiqah. Mimpi yang benar. Ini mimpi yang datang dari Allah. Mimpi itu pasti benar. Dan ini nggak mesti nabi, nggak mesti orang Islam. Kadang-kadang orang kafir yang mimpi, seperti mimpinya Fir'aun. Nah, waktu mimpinya Fir'aun diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ternyata mimpi tadi punya arti, itu mimpi benar. Nah, itu namanya ru'yah shadiqah. Nah, mimpi yang semacam ini punya makna. Ada lagi yang kedua, mimpi daripada syaitan. Jadi mimpi yang merusak. Nah, cirinya biasanya mimpi-mimpi semacam ini nggak beraturan. Kalau mimpi dari Allah itu beraturan, ada kronologisnya, melekat dalam ingatan, saudara. Nah, itu biasanya mimpi begitu punya arti. Tapi kalau mimpi dari setan, ini biasanya mimpinya menakutkan, mimpinya nggak jelas. Kadang-kadang tuh mimpi berubah-ubah. Nah, ini semua mimpi dari setan. Apalagi mimpi yang menyesatkan. Ada lagi jenis ketiga. Jenis ketiga adalah muhaddatsatun nafas. Keinginan hati. Kita pengen makan durian. Udah lama nggak makan durian. Tidur ngimpi makan durian. Itu muhaddatsatun nafas. Makanya saya katakan di sini keinginan seseorang itu akan menggerakkan hormon-hormon tubuhnya. Dan itu akan terbawa dalam mimpi. Jadi kalau orang-orang anak-anak ini sudah nonton film porno dan lain sebagainya, itu akan terbawa dalam mimpinya. Mimpinya bisa lebih cepat untuk dia dewasa. Jadi kalau dia ngaku belum mimpi, saya nggak percaya. Jadi orang-orang karena ada keinginan dia. Keinginan itu kencang. Begitu dia pengen zina. Tapi dia belum berani untuk melakukan zina. Maka itu akan menciptakan mimpi-mimpi dalam hidupnya. Begitu dia mimpi, dia balik sudah. Jadi dipercepat oleh teknologi tadi. Tapi tetap tidak merubah hukum. Jadi begitu dia sudah mengalami junub, berarti dia sudah balik. Nah, begitu juga wanita. Wanita ini kalau dia dirangsang, apalagi kalau dia jadi pelacur, dirangsang, bagian-bagian sensitif daripada tubuhnya, hormonnya, kelenjarnya, itu akan lebih cepat dewasanya. Nah, jadi omong kosong kalau dia tidak dewasa di atas umur 9 tahun. Nah, jadi ini yang mesti kita ingatkan. Jadi hormon-hormon itu tadi, kelenjar tadi dipercepat, sehingga haidnya pun juga bisa lebih cepat. Nah, ini yang perlu kita. Yang jelas kalau orang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan suatu dosa, dia nggak dosa. Masih kecil. Dia belum mukallaf. Perbuatan dia tetap munkar. Maka itu yang Allah perintahkan nahi munkar, bukan nahi maksiat. Setiap maksiat pasti munkar. Setiap munkar belum tentu maksiat. Contoh, orang dewasa berzina, maksiat. Itu pun juga munkar. Anak kecil mencuri mangga di rumah tetangga. Dia nggak dosa, bukan maksiat, tapi munkar. Perbuatannya harus dicegah. Orang tuanya mesti cegah. Nah, maka itu setiap maksiat pasti munkar. Setiap munkar belum tentu maksiat. Ini diuraikan dengan sangat bagus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab khusus di bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Beda antara maksiat dengan munkar. Oh, luar biasa pembahasannya. Nah, karena itu sekali lagi yang Allah perintahkan yaitu an-nahyu anil munkar, bukan an-nahyu anil maksiat. Kalau Allah perintahkan nahyu anil maksiat,
Berarti anak kecil berzina nggak boleh kita larang. Anak kecil mencuri nggak boleh kita larang karena bukan maksiat fi haqqihim. Tapi yang diperintahkan nahi munkar. Jadi kalau anak kecil berzina wajib kita larang. Orang gila berzina wajib kita larang walaupun itu bukan maksiat fi haqqihim. Jadi saya rasa jelas itu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Saya pikir sudah jam 12 lewat, masih ada saung Umar, saung Sayyidina Utsman. Saung Sayyidina Ali. Ya. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan sangat bagus? Pertanyaan begini sangat bagus, apalagi dari kalangan muda. Sebab ada fatwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini dari kelompok tertentu yang mengatakan menonton film porno itu tidak maksiat, tidak berdosa. Nah, jadi mereka katakan, kenapa? Karena nggak ada dalilnya, kata mereka. Apa dalilnya? Menonton film porno itu nggak boleh. Oh, kalau dikatakan, tapi kan dia lihat aurat. Dijawab sama dia, itu bukan aurat. Itu film. Aurat itu langsung di badan orang. Nah, karena dalam kitab fikih disebutkan, kalau Anda melihat perempuan langsung, bagian tubuh sebelah dalamnya itu lihat aurat. Tapi kalau Anda lihat cermin, kelihatan di balik cermin. Itu bukan aurat, itu pantulan. Dibaliki oleh mereka begitu. Yang nggak boleh kan lihat aurat. Yang kita lihat bukan aurat, yang kita lihat pantulannya. Yang kita lihat elektromagnetiknya. Yang kita lihat gambarnya. Jadi apa dalilnya? Nonton film porno itu haram. Nah, maaf, ini kelompok ini di Jawa Barat cukup banyak. Dia mengatakan nonton film porno tidak haram. Nah, jawabnya ayat ini. Allah menyatakan, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Artinya, perbuatan apa saja yang menjadi muqaddimatus zina, yang menjadi pengantar kepada zina, haram. Jangankan nonton film porno. Anda lihat tiang ini sambil dibayangin indah, cantik. Ini perempuan telanjang. Haram Anda lihat tiang ini, saudara. Berarti tiang ini jadi madzonatul fitan tidak? Madzonatul fitan. Itu di kitab fikih disebut. Ngelihat tiang saja kita bayangkan yang bisa mendorong kita berzina, haram. Nah, kalau ngelihat tiang lagi haram, apalagi lihat film porno. Saya rasa jelas itu. Jadi artinya, yang diharamkan itu bukan hanya zinahnya, tapi pengantar zina. Pengantar zina itu banyak. Salaman dengan perempuan yang bukan mahram, melihat memandang perempuan yang bukan mahram, melihat gambar-gambar porno, berkhulwat dengan perempuan yang tidak halal untuk kita, itu semua pengantar zina. Pengantar zina apapun haram. Haram, bukan zinahnya saja yang haram, pengantar zinahnya juga haram. Itulah karenanya rahasianya kenapa Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kamu berzina, tapi Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Kalau Allah mengatakan wala taznu, jangan kamu berzina, nah bisa-bisa nanti pacarannya boleh, pelukannya boleh, ciumannya boleh, kan yang nggak boleh zinahnya. Tapi kalau Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, berarti gandengan tangan yang nggak boleh, selamannya bersama perempuan yang bisa menggerakkan syahwat kita nggak boleh, termasuk menonton film-film porno yang ada. Itulah pemahaman wala taqrabuz zina. Taib, silakan. Kenapa? Sebentar, iya. Ya, baik. Nah, sekarang pertanyaannya sudah bergeser. Pertanyaannya sudah bergeser soal musafahah. Soal selaman dengan perempuan yang bukan mahram. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah, para fuqahanya, bahwa berselaman antara laki-laki dengan perempuan ajanib hukumnya adalah haram. Ajanib yang sudah dewasa. Kecuali yang diperdebatkan yang sudah lanjut usia. Perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia, karena dalam persoalan pemakaian jilbab pun mereka ada kelonggaran. Tidak seperti anak-anak gadis remaja.
Nah, bagi perempuan-perempuan yang sudah cukup umur, yang sudah tua, yang tidak akan menggerakkan syahwat kita, sebagian ulama membolehkan kepada perempuan-perempuan yang sudah berumur. Begitu juga anak-anak perempuan yang selaman, cium tangan dengan para kiai, para habib yang sudah cukup umur, sudah lanjut, yang dia udah nggak ada keinginan dengan dunia. Banyak ulama membolehkan. Jadi intinya sebetulnya madhonatul fitannya yang mesti kita jaga. Madhonatul fitan. Tapi kalau ada anak muda, cium tangan nenek-nenek 95 tahun, setiap cium tangan tergerak dia. Haram. Nah, ini bukan soal umurnya. Tiap selaman tergerak, haram. Walaupun usianya sudah lanjut. Berarti apa? Madhonatul fitannya belum hilang, saudara. Nah, kenapa ketawa? Tapi jelas kan? Nah, jadi sekali lagi yang muda-muda tolong hindarkan yang tidak halal bagi kita, kecuali yang sudah uzur, yang sudah tua, yang tidak menggerakkan syahwat lagi, seperti tetangga yang sudah tua dan lain sebagainya. Kalau kita nggak cium tangan, tadi dianggap nggak hormat. Itu sudah jadi tradisi. Tapi kalau tetangganya muda cantik, jangan. Nah, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Kita bertetangga, kita berinteraksi. Sebab sekarang kalau ada perempuan dibilang kolot, kolot loh, so alim loh. Nah kan begitu saudara. Nah tapi inilah tantangan dakwah kita. Sekian dulu karena sudah masuk waktu zuhur. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.